guys, perkenalkan nama saya Puput Mulyana Latude. Saat ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari suatu permasalahan pemrograman linear dengan menggunakan metode simplex dan dilanjutkan dengan analisis sensitivitas. So, langsung saja pada pembahasannya. Check it out! Pembahasan pertama, metode simplex. Permasalahan dalam rangka membantu upaya pemerintah dalam mencegah laju tersebarannya virus corona atau COVID-19, suatu sekolah mengadakan program untuk membantu pemerintah, yaitu dengan mengadakan pembagian masker untuk warga sekolah. Masker yang dibagikan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masker 1 yang pembuatannya memerlukan 7 potong kain dan 3 strip benang, dan masker 2 yang pembuatannya memerlukan 3 potong kain dan 2 strip benang. Sekolah tersebut memerlukan sebanyak 70 potong kain dan 45 strip benang untuk pembuatan seluruh masker. Jika anggaran pembuatan masker 1 Rp20.000 per masker dan anggaran pembuatan masker 2 Rp10.000 per masker, maka berapakah pengeluaran maksimum untuk pembuatan masker tersebut? Langkah pertama, kita harus menuliskan hal-hal yang diketahui dari soal tersebut. Hal yang diketahui pertama, masker 1 dalam pembuatannya memerlukan 7 potong kain dan 3 strip benang. Masker 2 dalam pembuatannya memerlukan 3 potong kain dan 2 strip benang. Masker 3 untuk pembuatan seluruh masker diperlukan 70 potong kain dan 45 strip benang. Dan hal yang diketahui terakhir, anggaran pembuatan masker 1 Rp20.000 per masker dan masker 2 Rp10.000 per masker. Yang menjadi pertanyaan, berapakah pengeluaran maksimum untuk pembuatan masker? Kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus membuat model matematika berdasarkan soal tersebut. Kita tentukan variabel keputusan. Di sini, variabel keputusan, masker 1 variabel keputusannya X1 dan variabel keputusan X2 untuk masker 2. Model matematikanya dapat kita buat dalam bentuk tabel seperti pada video ini. Selanjutnya, kita menuliskan fungsi tujuan berdasarkan soal tersebut. Yang pertama, Z, fungsi tujuannya Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 10.000 X2 dengan fungsi kendala pertama, 7X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 70. Yang kedua, 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 45, di mana X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Artinya, X1, X2 non negatif. Selanjutnya, bentuk dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di sini perhatikan Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 10.000 X2. Kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 10.000 dengan tujuan agar lebih memudahkan dalam penyelesaian soal nanti, sehingga Z-nya menjadi 2X1 ditambah X2. Jadi, untuk Z-nya menjadi 2X1 ditambah X2. Selanjutnya, dari bentuk tadi, nanti kita akan memperoleh bentuk kanonik seperti ini, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 dengan fungsi kendala seperti pada video. Jadi, kendala pertama ditambah dengan S1, kemudian kendala kedua ditambah dengan S2. Mengapa sampai ditambah dengan variabel S1 dan S2? Karena pada soal tadi dia kekurangan. Jadi harus ditambah
dengan variabel yang bisa mengatasi kekurangan itu. Dalam hal ini, variabel slack yaitu S1 dan S2. X1, X2, S1, dan S2 lebih dari sama dengan 0, artinya non-negatif. Mengapa harus non-negatif? Karena syarat dari penyelesaian dengan metode simplex, setiap variabelnya harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan fungsi objektif atau fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 0x1 tambah 0x2, kita ubah ke bentuk Z kurang 2x1 kurang x2 tambah 0x1 tambah 0x2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita bawa dalam bentuk tabel. Kita bawa dalam bentuk tabel seperti ini. Landasan dari pembuatan tabel ini berdasarkan matriks yang diperbesar, materi dari aljabar linear elementer. Dari tabel ini, selanjutnya kita pilih mana yang akan masuk basis. Di sini, yang sudah masuk basis sebelumnya adalah S1 dan S2, sedangkan X1 dan X2 merupakan variabel non-basis, artinya nilainya sama dengan 0. Untuk menentukan variabel yang akan masuk basis, pada baris Z kita lihat nilai negatif yang paling kecil. Di sini negatif yang paling kecil adalah negatif 2. Jadi, yang masuk basis adalah X1. Selanjutnya, karena kita telah selesai menentukan variabel yang akan masuk basis, kita mencari variabel yang akan keluar basis dengan cara menentukan rasio. Rasio didapat dengan cara penyelesaian dibahagi dengan variabel yang masuk basis tadi, dalam hal ini X1. Jadi, X1 sama dengan 70 dibahagi 7 sama dengan 10. Kemudian, untuk basis S2, X1 sama dengan 45 dibahagi 3 sama dengan 15. Kemudian, dari nilai rasio itu, kita tentukan mana yang paling minimum. Di sini yang paling minimum adalah 10. Jadi, variabel yang akan keluar basis adalah S1. Selanjutnya, dari tabel langkah-langkah sebelumnya, kita dapat menentukan mana yang termasuk kolom pivot dan mana yang termasuk baris pivot. Yang termasuk kolom pivot adalah X1 dan yang termasuk baris pivot adalah baris S1. Dengan elemen pivot adalah 7. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan berdasarkan operasi Gauss-Jordan. Dalam operasi Gauss-Jordan, kita harus buat elemen pivot menjadi 1. Dan nilai-nilai di atas ataupun di bawahnya kita ubah menjadi 0. Di sini elemen pivotnya adalah 7. Jadi 7 kita harus ubah menjadi 1, min 2 kita ubah menjadi 0, dan 3 kita ubah menjadi 0. Perhitungan pertama yaitu untuk merubah 7 menjadi 1. Mengganti S1 pada kolom baris dengan X1. Baris baru X1 sama dengan baris S1 dibahagi 7. 0, 7, 3, 1, 0, 70 yang merupakan baris S1 dibahagi 7, sehingga mendapatkan hasil 0, 1, 3 per 7, 1 per 7, 0, 10. Langkah selanjutnya adalah kita mencari baris baru Z. Di sini kita akan mengubah minus 2 menjadi 0 dengan cara kita mengurangkan baris Z dengan hasil dari baris baru X1 dikali minus 2. Baris Z-nya 1, min 2, min 1, 0, 0, 0. Kemudian hasil dari baris baru X1 dikali minus 2 yaitu 0, minus 2, minus 6 per 7, minus 2 per 7, 0, minus 20. Kemudian kita kurangkan, sehingga dapatlah hasil 1, 0, minus 1 per 7, 2 per 7, 0, 20.
Perhitungan ketiga yang akan kita lakukan adalah mencari baris baru S2 dengan cara baris S2 kurang 3 dikali baris baru X1. Jadi di sini kita akan membuat 3 menjadi 0. Pertama, kita tulis nilai dari baris S2, yaitu 0, 3, 2, 0, 1, 45. Hasil dari baris baru X1 dikali 3 yaitu 0, 3, 9 per 7, 3 per 7, 0, 30. Kemudian kita kurangkan sehingga hasil akhirnya 0, 0, 5 per 7 minus 3 per 7, 1, 15. Dari perhitungan sebelumnya, nanti kita akan memperoleh tabel ini atau tabel iterasi 2 ini. Dari tabel ini, kita perhatikan baris Z. Karena di sini masih ada yang negatif, maka kita harus melakukan perhitungan seperti pada iterasi 1 sebelumnya. Di sini yang akan masuk basis adalah X2 karena nilai dari X2 pada baris Z adalah minus 1 per 7. Karena kita telah menentukan yang masuk basis, selanjutnya kita akan menentukan variabel yang akan keluar basis. Untuk menentukan variabel yang akan keluar basis, kita harus mencari rasio. Rasio dicari dari penyelesaian dibahagi dengan variabel yang masuk basis, dalam hal ini X2. Sehingga didapatlah nilai dari rasio yaitu 70 per 3 dan 21. Kemudian dari rasio tersebut kita tentukan mana yang paling minimum, nilai yang paling minimum. Di sini nilai yang paling minimum adalah 21. Jadi kesimpulan X2 merupakan variabel masuk dan X2 keluar. Dari langkah sebelumnya kita dapat menentukan kolom pivot yaitu di sini X2 dan baris pivot yaitu baris S2. Dengan elemen pivot yaitu 5 per 7. Jadi 5 per 7 kita ubah menjadi 1, 3 per 7 kita ubah menjadi 0, minus 1 per 7 kita ubah menjadi 0. Mengapa begitu? Karena kita akan melakukan operasi Gauss-Jordan seperti sebelumnya. Dalam operasi Gauss-Jordan, kita harus membuat elemen pivot dalam hal ini 5 per 7 menjadi 1 dan nilai-nilai di atas atau di bawahnya kita ubah menjadi 0. Kita mulai pada perhitungan pertama, yaitu untuk membuat 5 per 7 menjadi 1 dengan cara mengganti S2 pada kolom baris dengan X2. Baris baru X2 sama dengan baris S2 dibahagi 5 per 7. Baris S2 0, 0, 5 per 7 minus 3 per 7, 1, 15 dibahagi dengan 5 per 7 hasilnya 0, 0, 1, minus 3 per 5, 7 per 5, 21. Langkah selanjutnya adalah mencari baris baru Z. Dengan cara baris Z dikurangi dengan hasil dari baris baru X2 dikali minus 1 per 7. Dengan hasil akhir 1, 0, 0, 1 per 5, 7 per 35, 23. Kemudian langkah ketiga, mencari baris baru X1 dengan cara baris X1 dikurangi dengan nilai dari baris baru X2 dikali 3 per 7. Dengan hasil akhir, setelah dikurangkan, menjadi 0, 1, 0, 2 per 5, minus 3 per 5, 1. Kemudian dari perhitungan sebelumnya kita bisa bawa dalam bentuk tabel. Di sini tabelnya perhatikan pada baris Z. Semuanya sudah positif, tidak ada yang negatif. Jadi tabel ini sudah optimum atau optimal. Dari tabel ini kita bisa menuliskan X1 sama dengan 1 penyelesaiannya, X2 sama dengan 21,
Z sama dengan 23 dengan variabel flex, S1 sama dengan 0, dan S2 sama dengan 0. Kesimpulannya, sebelumnya, pada penyelesaian awal dengan menggunakan metode simplex, fungsi tujuan Z dibagi dengan 10.000 dengan tujuan agar lebih sederhana sehingga memudahkan dalam pengerjaan. Oleh karena itu, hasil penyelesaian akhir dari Z juga harus dikalikan dengan 10.000 sehingga menjadi Z sama dengan 23 dikali 10.000 sama dengan 230.000. Jadi, pengeluaran maksimum untuk pembuatan masker adalah Rp230.000. Selanjutnya, pembahasan kedua, analisis sensitivitas. Kita tulis dulu fungsi tujuannya, Z sama dengan 2x1 ditambah x2, dengan kendala-kendala, 7x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 70, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 45, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama dalam melakukan analisis sensitivitas, kita memerlukan tabel optimal. Tabel optimal ini kita peroleh dengan cara menggunakan metode simplex. Seperti pada tabel sebelumnya, kita perolehlah tabel optimal ini berdasarkan metode simplex yang telah saya bahas sebelumnya. Selanjutnya, untuk fungsi tujuan dan kendala-kendalanya, kita perhatikan Z sama dengan 2x1 ditambah x2. Nah, sekarang bagaimana jika pada fungsi tujuan nilai 2 kita ubah menjadi nilai lain? Misalkan nilai 2 kita ubah dengan C1. Karena nilai 2 yang merupakan koefisien dari X1 kita ubah menjadi C1, kita perolehlah tabel seperti pada video ini. Jadi, setelah kita mengganti nilai 2 yang merupakan X1 pada fungsi tujuan Z, selanjutnya, kita lakukan metode simplex dan kemudian kita akan memperoleh tabel ini. Jadi, 2 kita ganti dengan C1. Itulah mengapa bisa terbentuk tabel ini. Di sini, kita akan menentukan range optimalitas koefisien fungsi objektif untuk X1. Setelah ini kita perhatikan hasil dari ini. Karena kita mau memaksimumkan, maka baris ke nolnya itu tidak negatif, sehingga harus menjadi minus 3 tambah 8/5 C1 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan, sehingga didapatlah hasil C1 lebih dari sama dengan 15/8. Selanjutnya, perubahan nilai RHS. Analisis sensitivitas terhadap perubahan nilai RHS yaitu menentukan range visibilitas sebuah RHS sehingga variabel-variabel basis dalam penyelesaian optimal tidak berubah. Di sini, kita akan menentukan range visibilitas untuk B1. Jadi, pada tabel ini, kita di sini telah ditambahkan satu kolom, yaitu kolom delta B1 dalam tabel simplex. Untuk delta B1, di kendala pertama nilainya menjadi 1, sedangkan untuk yang lainnya menjadi 0, karena yang kita tambahkan adalah B1 untuk kendala pertama. Selanjutnya,
kita lakukan perhitungan dengan algoritma simplex sampai memperoleh solusi optimal. Dan inilah setelah melakukan perhitungan dengan algoritma simplex, inilah solusi optimal yang telah didapatkan. Supaya solusi optimal mempunyai variabel basis yang sama, yaitu X1 dan S2, maka disyaratkan sebagai berikut. 70 tambah 1 delta B1 lebih dari sama dengan 0, 45 tambah 0 delta B1 lebih dari sama dengan 0, sehingga diperoleh minus 70 kurang dari sama dengan delta B1 atau delta B1 lebih dari sama dengan minus 70. Itulah penjelasan tentang metode simplex yang dilanjutkan dengan analisis sensitivitas. Jika ada salah-salah kata atau ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Oke, terima kasih.